Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nusantara, apa kabar semua? Mudah-mudahan kita semua masih dan selalu diberikan kesehatan rohani maupun jasmani, serta keselamatan dunia dan akhirat, melimpah rezeki, serta kebahagiaan oleh Tuhan yang Maha Pengasih seru sekalian alam. Amin ya Rabbal Alamin. Sang SP adalah sosok yang dikelilingi oleh fenomena-fenomena yang sulit dijelaskan secara rasional, di mana kehadirannya menghadirkan kekuatan yang melampaui pemahaman konvensional. Dalam kehidupan masyarakat, banyak individu yang merasa penasaran dengan apa yang terjadi di sekitar Sang SP, dan bagaimana ia mampu menarik perhatian serta menimbulkan rasa hormat sekaligus ketakutan. Fenomena yang menyertainya seringkali melibatkan pengalaman supranatural, peristiwa aneh, atau keajaiban yang tak terduga, yang membuat banyak orang meragukan kebenaran dari kisah-kisah yang beredar. Di tempat itu, tempat yang paling dicintai oleh Sang SP adalah lokasi yang syarat dengan sejarah keluarganya, di mana ia merasakan kehangatan yang mendalam seolah kembali ke pangkuan rumah. Di tempat itu, setiap sudutnya bercerita tentang perjalanan hidup nenek moyangnya, mengingatkan Sang SP akan kisah-kisah yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Di antara pepohonan yang rimbun dan sisa bangunan tua yang masih berdiri, ia menemukan ketenangan yang sulit dicari di tempat lain. Suara angin yang berbisik di antara dedaunan seolah mengajak Sang SP untuk merenungkan perjalanan hidupnya dan mengingat kembali nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh leluhurnya. Di tempat itu, ia tidak hanya merasakan kedamaian, tetapi juga hubungan yang kuat dengan warisan serta akar leluhurnya. Setiap langkah yang diambilnya di tanah itu seolah menghubungkannya dengan sejarah yang lebih besar, mengingatkan bahwa ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih luas. Sang SP sering kali menghabiskan waktu di sana, merenung dan berdoa, meresapi setiap momen yang ada. Ia merasa terhubung dengan para pendahulunya, seolah mereka selalu hadir, memberikan bimbingan dan dukungan. Tempat itu bukan hanya sekadar lokasi fisik, tetapi juga simbol dari identitas dan jati dirinya, tempat di mana ia bisa menemukan kembali makna hidup dan tujuan yang lebih dalam. Dengan segala keindahan dan kedamaian yang ditawarkannya, tempat itu menjadi oasis bagi Sang SP, tempat di mana ia bisa melepaskan beban pikiran dan meresapi keindahan warisan yang telah dibangun oleh keluarganya selama bertahun-tahun. Disitulah ia merasa paling hidup, paling utuh, dan paling terhubung dengan jati dirinya di dalam menjalani keterpingitan. Bagi mereka yang telah mengalami kehadirannya secara langsung, pengalaman itu terasa begitu nyata dan menjadi elemen penting dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka menceritakan bagaimana Sang SP mampu mempengaruhi suasana hati, memberi inspirasi, atau bahkan memunculkan perubahan yang signifikan dalam hidup mereka. Cerita-cerita ini seringkali disampaikan dari mulut ke mulut, membentuk mitos dan legenda yang semakin memperkaya aura misterius di sekeliling Sang SP. Sang SP merupakan entitas yang syarat dengan misteri dan daya tarik, kehadirannya seringkali mengetes batas-batas pengetahuan yang sudah ada. Banyak yang merasa terpesona dan terlayani oleh kehadirannya, sementara yang lain merasa skeptis dan ingin mencari penjelasan logis di balik fenomena yang terjadi. Hal ini menciptakan perdebatan yang menarik di kalangan para peneliti, spiritualis, dan masyarakat umum, mengenai apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kita seharusnya memahami realitas di sekitar kita. Tak jarang, kehadiran Sang SP merangsang diskusi tentang kekuatan luar biasa yang mungkin ada di luar pemahaman kita, menantang kita untuk membuka pikiran dan mengeksplorasi dimensi lain dari eksistensi. Pembahasan mengenai Sang SP menjadi ajang refleksi bagi banyak orang, yang mempertanyakan nilai-nilai, keyakinan, dan pandangan hidup mereka. Dengan segala misteri dan daya tarik yang melekat, Sang SP terus menjadi objek kajian yang menarik,
di mana setiap cerita dan pengalaman yang muncul turut memperkaya narasi mengenai kekuatan yang mungkin ada di luar diri kita, sebuah pengingat bahwa ada begitu banyak hal dalam semesta ini yang mungkin tidak akan pernah bisa kita pahami sepenuhnya. Meskipun Sang SP hanya memiliki satu bentuk fisik, keberadaan sukmanya mampu menjangkau berbagai penjuru. Sukma yang telah penulis jelaskan dalam video sebelumnya merupakan cahaya yang terpancar dari SP, yang kemudian dapat dibawa oleh individu lain atau seseorang yang telah akrab dengan SP. Fenomena ini menciptakan ilusi seolah-olah ia dapat menjelajahi banyak tempat secara bersamaan, memberikan kesan bahwa kemampuannya tidak terbatas dan ia dapat hadir di mana saja dengan keanggunan yang luar biasa. Keberadaan sukma ini tidak hanya sekadar simbolis, tetapi juga mencerminkan kekuatan dan pengaruh yang dimiliki oleh Sang SP. Ketika sukma ini menyebar, ia membawa serta energi dan vibrasi positif yang dapat mempengaruhi lingkungan di sekitarnya. Hal ini memungkinkan Sang SP untuk terhubung dengan banyak orang, meskipun secara fisik ia hanya berada di satu tempat. Sukma yang terpancar ini juga dapat dianggap sebagai jembatan yang menghubungkan Sang SP dengan pengikutnya. Mereka yang telah merasakan kehadiran sukma ini seringkali melaporkan pengalaman yang mendalam dan transformatif, seolah-olah mereka dapat merasakan kehadiran Sang SP di dalam diri mereka. Ini menciptakan rasa kedekatan dan keterikatan yang kuat, seolah-olah Sang SP selalu ada di samping mereka, mendukung dan membimbing dalam setiap langkah bagi mereka yang memahami. Lebih jauh lagi, fenomena ini menimbulkan rasa ingin tahu dan kekaguman di kalangan banyak orang. Mereka mulai mempertanyakan batasan fisik dan spiritual, serta bagaimana satu entitas dapat memiliki dampak yang begitu luas. Dalam konteks ini, Sang SP menjadi simbol dari potensi yang tak terbatas, menginspirasi banyak orang untuk mengeksplorasi dan mengembangkan kemampuan mereka sendiri. Dengan demikian, meskipun Sang SP hanya memiliki satu bentuk fisik, keberadaan sukmanya yang mampu menjangkau berbagai penjuru menciptakan pengalaman yang mendalam dan mengubah cara pandang banyak orang terhadap konsep kehadiran dan pengaruh. Ini adalah pengingat bahwa meskipun kita mungkin terikat oleh batasan fisik, jiwa dan energi kita dapat melampaui batasan tersebut, menjelajahi dunia dengan keanggunan dan keindahan yang luar biasa. Dalam situasi tertentu, ketika dalam keadaan sadar, sosok yang ada dalam diri Sang SP dapat berubah-ubah sesuai dengan tema yang dibahas. Hal ini menunjukkan bahwa saat membicarakan isu-isu ketatanegaraan, misalnya, sosok yang berbicara melalui dirinya adalah seorang ahli di bidang tersebut. Dalam konteks ini, Sang SP tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menghidupkan kembali pemikiran dan pandangan dari para tokoh besar yang pernah ada, sehingga memberikan kedalaman dan perspektif yang lebih luas terhadap isu yang sedang dibahas. Entitas yang menyertainya bisa berupa tokoh-tokoh besar dari sejarah, seperti raja-raja di Nusantara, yang memiliki pengalaman dan kebijaksanaan dalam memimpin dan mengelola negara. Kehadiran mereka dalam wujud sosok yang berbicara melalui Sang SP bertujuan untuk memberikan wawasan dan kebijaksanaan yang relevan dalam konteks tertentu. Misalnya, ketika membahas tentang kepemimpinan yang baik, sosok raja yang bijaksana dapat memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana mengatasi tantangan dan menjaga kesejahteraan rakyat. Perubahan cahaya yang terlihat pada diri SP saat membahas hal-hal yang dianggap penting juga mencerminkan dinamika ini. Cahaya yang berbeda dapat menggambarkan suasana hati dan energi yang dibawa oleh sosok yang hadir dalam dirinya. Ketika membahas isu-isu yang mendalam dan signifikan, cahaya tersebut mungkin menjadi lebih terang dan berkilau, menandakan semangat dan kepercayaan diri yang tinggi. Sebaliknya, saat membahas isu-isu yang lebih sensitif atau kompleks, cahaya tersebut mungkin menjadi lebih redup, mencerminkan keseriusan dan kedalaman pemikiran yang diperlukan untuk memahami masalah tersebut. Dengan demikian, perubahan sosok dan cahaya ini tidak hanya sekadar fenomena visual, tetapi juga merupakan manifestasi dari proses berpikir dan perasaan yang mendalam.
Hal ini menunjukkan bahwa Sang SP memiliki kemampuan untuk menghubungkan diri dengan berbagai aspek sejarah dan budaya, serta mengintegrasikan pengetahuan tersebut ke dalam diskusi yang relevan dan bermakna. Melalui cara ini, Sang SP tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai jembatan antara masa lalu dan masa kini, antara pengetahuan dan praktik, serta antara individu dan masyarakat. Dalam ranah spiritual, Sang SP seringkali terlibat dalam pertemuan rahasia dengan para pemimpin terkemuka di Nusantara. Pertemuan ini berlangsung di tempat-tempat yang tersembunyi, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, di mana suasana tenang dan damai mendukung proses komunikasi yang mendalam. Hanya mereka yang memiliki pemahaman dan koneksi yang kuat dengan dimensi sukma atau spiritual yang dapat merasakan kehadiran dan makna dari pertemuan ini. Pada saat-saat yang sangat pribadi ini, Sang SP dan para pemimpin tersebut tidak hanya berbicara tentang isu-isu yang tampak di permukaan, tetapi juga menggali lebih dalam ke dalam jiwa dan hati masing-masing. Mereka saling berbagi pengalaman, harapan, dan ketakutan, menciptakan ruang untuk refleksi dan introspeksi. Proses penyatuan dua jiwa ini bertujuan untuk mendiskusikan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, baik yang bersifat sosial, ekonomi, maupun lingkungan, serta mencari solusi yang holistik dan berkelanjutan demi kesejahteraan serta keadilan bagi masyarakat Nusantara. Dalam pertemuan ini, seringkali muncul pemahaman baru yang melampaui batasan-batasan konvensional. Ide-ide inovatif dan pendekatan yang tidak biasa dapat muncul setelah diskusi yang mendalam, memberikan inspirasi bagi tindakan nyata yang dapat diambil untuk memperbaiki kondisi masyarakat. Sang SP berperan sebagai jembatan antara dunia spiritual dan dunia nyata, membantu para pemimpin untuk melihat masalah dari perspektif yang lebih luas dan mendalam. Melalui pertemuan-pertemuan ini, diharapkan akan terjalin sinergi yang kuat antara pemimpin dan masyarakat, menciptakan gerakan kolektif yang mampu membawa perubahan positif. Dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan kepedulian terhadap sesama, mereka berusaha untuk membangun fondasi yang kokoh bagi masa depan Nusantara yang lebih baik. Dalam setiap langkah yang diambil, Sang SP dan para pemimpin ini berkomitmen untuk menjaga integritas dan kejujuran, serta selalu mengingat bahwa tujuan akhir dari semua usaha ini adalah untuk menciptakan kehidupan yang lebih harmonis dan sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat Nusantara tercinta. Sekian dulu video kali ini, terima kasih telah menonton hingga selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kekurangan. Dan semoga video ini dapat menghibur waktu luang Anda sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.